Oke teman-teman investor, hari ini anggap saya sebagai mentor kalian. Kita akan bedah bareng-bareng saham PT Merdeka Copper Gold atau MDKA. Tujuannya simple, kita mau cari tahu di luar semua kebisingan pasar, berapa sih nilai wajar perusahaan ini sebenarnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Dengan harga yang naik turun kayak roller coaster gitu, kita semua pasti mikir, ini saham MDKA sebaiknya diapain sih? Beli, jual, atau tahan dulu aja ya? Coba deh lihat data ini, kontras banget kan? Dalam sebulan terakhir, anjlok lebih dari 17%. Tapi kalau kita lihat setahun ke belakang, naiknya gila-gilaan sampai 128%. Nah, inilah teka-teki yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Kenapa bisa begini? Oke, untuk bisa paham kenapa harga sahamnya bergerak liar, kita harus ngintip dulu dapur pacunya. Maksudnya, ya kinerja keuangannya. Angka nggak pernah bohong, jadi mari kita mulai dari sini. Sip, di depan kita ini ada laporan keuangan konsolidasi MDKA. Ini ibaratnya kitab sucinya investor, nggak usah pusing lihat semua angkanya ya. Kita akan bedah sama-sama apa arti dari angka-angka ini. Pertama, kita lihat dulu dari sisi pendapatan atau revenue. Angkanya memang gede ya, 1,9 miliar dolar AS. Tapi, catatannya, angka ini sebenarnya menunjukkan ada sedikit penurunan kalau dibandingin dari tahun ke tahun. Nah, ini salah satu pemicu. Kenapa? Sentimen pasar belakangan ini agak negatif. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Walaupun pendapatannya turun, coba lihat EBITDA-nya. Angkanya 373 juta dolar, dan ini kuat banget. Artinya, mesin utama bisnisnya dari penjualan nikel dan harga emas yang lagi bagus, itu masih jalan kencang. Nah, ini dia biang keladi dari kekhawatiran jangka pendek itu. Perusahaan tercatat rugi bersih 34,8 juta dolar. Kenapa bisa rugi? Jawabannya, karena mereka lagi bakar duit untuk investasi besar-besaran di masa depan. Tentu, ini bikin investor yang main jangka pendek jadi deg-degan. Tapi, mari kita lihat, kemana sebenarnya uang investasi ini akan membawa MDKA? Oke, cukup soal masa kini yang penuh gejolak. Sekarang, bagian yang paling seru. Mari kita alihkan pandangan kita ke masa depan. Karena disinilah, menurut saya, kunci utama dari cerita MDKA berada. Jadi, MDKA ini bukan cuma nambahin 1-2 proyek kecil loh. Mereka lagi membangun 3 pilar raksasa yang bisa mengubah total wajah perusahaan. Ada proyek emas Pani, proyek AIM untuk pengolahan logam, dan pabrik HPAL untuk bahan baku baterai. Ini bukan sekedar ekspansi, ini transformasi besar-besaran. Nah, pandangan dari UOB Kay Hian ini penting banget. Mereka bilang, tahun 2025 ini adalah tahun transisi. Anggap saja ini tahun MDKA lagi ancang-ancang, lagi ambil napas dalam-dalam. Kenapa? Karena di tahun 2026, dengan proyek-proyek raksasa tadi, mereka diprediksi bakal melejit. Dan ini dia jadwalnya. Catat ya, tahun 2026 itu bakal jadi tahun yang sibuk banget buat MDKA. Proyek Pani mulai produksi emas, proyek HPL juga mulai jalan. Intinya, semua mesin pertumbuhan baru yang kita bicarakan tadi akan mulai menyala di tahun 2026. Ini tahun krusial. Oke, kita udah punya analisis sendiri. Tapi seorang investor yang bijak itu nggak pernah cuma dengerin suara hatinya sendiri. Kita harus cek juga apa kata para profesional di pasar, apa pandangan para analis, dan wow, hasilnya jujur cukup mengejutkan. Coba lihat, ada 15 analis yang mengcover saham ini. Dan semuanya, saya ulangi ya, semuanya kasih rekomendasi beli. Nggak ada yang tahan, apalagi jual. Di pasar saham konsensus sebulat ini itu jarang banget terjadi. Ini sinyal yang sangat-sangat kuat. Rekomendasi beli itu bukan cuma omong kosong loh. Mereka dukung dengan target harga yang sangat optimis. Ambil contoh UBS, mereka pasang target di 5.150. Artinya, mereka melihat ada potensi keuntungan lebih dari 57% dari harga sekarang. Ini bukan kenaikan kecil-kecilan. Oke, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle-nya. Kinerja sekarang, rencana masa depan yang ambisius, dan pandangan analis yang super positif. Sekarang pertanyaannya, dengan semua info ini, gimana cara kita menentukan apakah harga MDKA sekarang ini wajar atau enggak? Nah, ada satu alat sederhana yang bisa kita pakai. Namanya rasio harga terhadap penjualan atau PES ratio. Gampangnya gini, rasio ini ngasih tahu kita berapa rupiah yang rela dibayar investor untuk setiap 1 rupiah pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Yuk kita bandingkan.
Dan kalau kita lihat perbandingannya, rasio PBS MDKA itu ada di 2,5 kali, sementara rata-rata pesaingnya ada di 3 kali. Artinya apa? Artinya, jika dilihat dari metrik ini saja, valuasi MDKA terlihat lebih menarik atau bisa dibilang lebih murah dibandingkan teman-temannya di industri yang sama. Nah, valuasi yang lebih murah tadi jadi makin menarik kalau kita sandingkan dengan data ini. Pendapatan MDKA itu diproyeksikan tumbuh hampir 30% per tahun. Itu lebih dari 2 kali lipat rata-rata pertumbuhan pasar. Coba bayangkan, dapat barang yang harganya lebih murah, tapi punya potensi tumbuh jauh lebih cepat. Ini kombinasi idaman para investor. Oke, kita sudah lakukan tugas kita. Kita sudah membedah masa lalunya, kita sudah meneropong masa depannya, dan kita sudah mendengarkan apa kata pasar. Semua data, semua alat analisis sudah saya beberkan di depan Anda. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Sebagai mentor, tugas saya bukan untuk memberikan jawaban, tapi memberikan alat untuk berpikir. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan. Dengan semua data ini, apakah cerita pertumbuhan MDKA di masa depan ini cocok dan sejalan dengan strategi investasi dan profil resiko Anda pribadi? Keputusan ada di tangan Anda.